Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Pak Dharma selaku dosen pengampu pada mata kuliah ADD. Di sini di video kali ini saya akan menjelaskan atau mereview terkait penugasan membandingkan filtering sinyal mulai dari low pass, high pass, dan juga band pass. Nah, di pertemuan ADD kemarin yang waktu di kelas sudah dijelaskan mulai dari script mengimport library, kemudian memasukkan SNR function, kemudian mengenerate parameternya hingga mendapatkan output dari filtering yang bandpass. Nah, di sini penugasannya adalah mengisi fill in the blank atau membuat script dari awal dan melanjutkannya di filtering low pass dan high pass. Nah, karena kemarin di kelas membahas terkait bandpass dan saya akan mereview sedikit terkait di sel yang pertama. Ini sel applying filtering technique. Jadi ini eh, mengimpor library komputasi ya seperti biasanya. Import NumPy SNPy ini untuk komputasi numerik digunakan untuk semua operasi matematik, membuat array, operasi kuadrat, log, FFT, dan mengenerate sinyal sinus nanti. Nah, di sini import matplotlib digunakan untuk mengimpor library visualisasinya. Kemudian from scipy.signal import butter dan fit di sini ini mengimpor dua fungsi spesifik dari library scipy-nya. Yang pertama itu butter ini menghitung koefisien matematis filter Butterworth. Tujuannya itu untuk menerima input order, frekuensi cutoff, dan tipe filter, menghasilkan koefisien B dan A. Nah, di field ini menerapkan filter dua arah, forward, kemudian di backward, sehingga menghasilkan output zero phase yang tidak ada pergeseran waktu pada sinyalnya. Kemudian lanjut ke sel berikutnya, ini ada SNR function dan computation. Ini em, script yang digunakan untuk mengenerate si sinyal atau noise-nya nanti. Eh, Seperti kita ketahui, SNR ini kan signal to ratio atau perbandingan antara eh, sinyal yang kita butuhkan atau sinyal yang kita mau terhadap sinyal noise-nya. Nah, jadi jika semakin tinggi SNR, maka semakin eh, banyak juga sinyal yang akan kita lakukan atau sinyal yang kita dapatkan daripada kontaminasi noise-nya. Nah, di sini power sinyal adalah rata-rata kuadrat dari sinyal yang kita harapkan atau sinyal yang bagus, dan noise di sini adalah rata-rata rata-rata kuadrat dari noise-nya atau eh, data yang tidak kita butuhkan. Nah, kemudian masuk ke persamaannya, log 10 power sinyal per power noise-nya. Kemudian return SNR di sini ketika kita melakukan pemanggilan SNR underscore DB nantinya akan mengenerate si fungsi SNR-nya. Kemudian di sel berikutnya ini membuat parameter frekuensi samplingnya 100, sampling intervalnya 1/fs, berarti si apa namanya? Nyquist frekuensinya itu 50 Hz. Kemudian time step-nya di sini np.range 0,5 dt. Jadi dia membuat vektor waktu mulai dari 0, eh, 0,01, 0,02 sampai ke detik kelima. Kemudian dia menghasilkan tepat 500 titik data yang menjadi sumbu X dalam domain waktunya. Di sini ada frekuensi dominan sinyalnya yaitu 5 Hz. Di sini eh, nilainya merepresentasikan komponen seismik yang ingin dipertahankan dan direkonstruksi setelah filtering. Selanjutnya di sini mengenerate fungsi sinyalnya. Sinyal sinyal ini eh, dibangun berdasarkan perkalian dua komponen. Yang pertama komponen gelombang sinus murninya yang yakni si P dikali F underscore sinyal dikali T.
Kemudian yang komponen keduanya ini eh, NP dikali XP eh, minus 2 dikali T dikurang 2,5 dikuadratkan. Nah, ini adalah Gaussian envelope-nya yang berpusat di T sama dengan 2,5 second. Nah, hasil perkaliannya nanti ini mendapatkan sinus 5 Hz yang hanya kuat di tengah rekaman eh, dan melemah ke tepinya. Dan nantinya akan menyerupai sifat transien gelombang seismik nyata yang tidak berlangsung terus-menerus. Nah, selanjutnya di sini kita menambahkan random noise seperti biasa. Noise-nya ini terdiri dari dua komponen. Komponen pertama ini Gaussian random noise dengan standar deviasi 0,5 dan nantinya akan menghasilkan angka eh, acak yang berdistribusi normal. Ini nantinya akan merepresentasikan ambient noise broadbandnya. Bisa dari lalu lintas, getaran angin, pejalan kaki, dan lain-lain. Nah, komponen kedua di sini, ini noise periodik sinusoidal pada 20 Hz yang merepresentasikan noise terstruktur seperti power line atau jaringan listrik. Selanjutnya, em, di sini menambahkan maaf, di sini kita mengenerate noisy seismogram nanti adalah jumlah dari sinyal ditambah noise. Nantinya SNR noisy dikompute isinya adalah sinyal dan noise-nya, kemudian diplot. Nah, di sini dapat terlihat pada gambar yang clean seismogram ground truth ini adalah sinyal asli atau data yang bersih tanpa adanya noise. Nah, di sini eh, hasil data yang berisikan noise-noise-nya atau random-random noise-nya. Nah, di seismogramnya nanti ini adalah pencampuran atau jumlah dari data yang bersih atau ground truth-nya dan ditambah dengan si random noise yang ada. Nah, di sini untuk SNR-nya minus 6,12 Hz. Kemudian untuk melakukan filtering, hal yang pertama dilakukan adalah spectral analysis. Spectral analysis di sini eh, salah satu tahapannya ini adalah membedakan atau langkah pertama ya itu adalah membedakan antara si sinyal komponennya tadi 5 Hz dan membedakannya dengan si noise-nya. Sini kan noise-nya tadi 20 Hz dan ke kanan. Nah, di sini kita juga perlu menentukan nilai cut off-nya nanti berapa untuk masing-masing filteringnya, yakni tadi low pass, high pass, dan juga band pass. Nah, di sini memasukkan function dari filteringnya, butter filter, data cut off, di sini frekuensi Nyquist. Ini untuk script membuat filtering functionnya menggunakan Butterworth atau butter filter. Kemudian di sini dilakukan script untuk filter BPF atau bandpass filter. Nah, di sini eh, kita memainkan fungsi si parameter utamanya yaitu cutoff. Nah, parameter cutoff yang digunakan di sini 3,7 dengan hasil SNR-nya adalah 5,83. Nah, eh, untuk meningkatkan SNR di sini, ini kita harus benar-benar teliti. Kita mau memainkan parameter cutoff-nya dari range berapa hingga range berapa. Nah, di sini parameter cutoff yang pertama itu adalah 3 dan parameter cutoff yang kedua ada 7. Nah, jadi di rentang 3 sampai 7 ini adalah kita mengisolasi frekuensi yang kita asumsikan itu adalah data yang bersih gitu. Jadi frekuensi yang kita mau adalah range dari 3 sampai 7 gitu. Dengan nilai SNR-nya 5,83. Nah, kemudian saya juga mencoba dengan memainkan parameternya atau memainkan nilai cutoff-nya. Di sini tinggal di copy aja script yang BPF atau bandpass-nya, kemudian diganti angka eh, cutoff pertama dan cutoff keduanya. Ini cutoff minimalnya itu 4, cutoff keduanya itu 6. Dan hasilnya semakin baik dan memiliki nilai SNR-nya 10,85 desibel. Ini memainkan
cut off-nya 4 dan 6. Kemudian saya juga memainkan nilai si parameter cut off-nya untuk hasil yang ketiga dari bandpass filternya. Ini 4,5 sampai 5,5. Terlihat kemajuan atau meningkatnya nilai SNR dari yang awalnya 10,85 menjadi 13,72. Jadi memang kalau untuk kita mau mendapatkan nilai SNR, kita juga harus memainkan parameter si cutoff-nya dari range berapa sampai range berapa. Nah, terakhir di sini saya memasukkan nilai cutoff yang optimal dari keseluruhan eh, coba-coba tadi atau em, memperkirakan nilai cut off atau range dari berapa sampai ke berapa untuk mendapatkan nilai SNR yang bagus. Dan saya dapatkan di sini 14,31. Nah, fungsinya SNR di sini ya karena SNR di sini adalah sinyal to rasio yang dimana ini adalah rasio perbandingan antara si ground truth-nya atau sinyal yang asli atau sinyal yang bagus tanpa atau kontaminasi noise dengan adanya si power noise-nya. Jadi jika semakin tinggi SNR maka semakin bagus data yang kita punya. Oke, lanjut ini untuk penugasannya kita melakukan coding atau membuat script dengan harapan pada filter low pass terlebih dahulu. Ini low pass. Sebenarnya ini tinggal di copy aja dari yang script di sini. Tinggal mengganti sinyal yang awalnya bandpass menjadi LPF. Di sini juga disesuaikan. Jadi kita manual aja. Sinyal LPF. Filter, filter. Ini parameter pertama untuk yang low passnya adalah 7 Hz. Nah, 7 Hz di sini adalah batas cut off yang dimana em, nilai atau ya data di bawah 7 Hz itu adalah data yang kita pilih. Soalnya ini kan secara konsep adalah low pass filter ya, yakni meloloskan frekuensi dari batas cut off-nya. Jadi di bawah 7 Hz di sini ini adalah data yang kita pilih. Sini diganti yang awalnya tadi band pass atau band atau range, sini menjadi low. Dengan ordernya di sini adalah tingkat ketajaman dari order di sini adalah tingkat ketajaman dari hasil filteringnya. Di sini digunakan 4 saja. Residual. Ini fungsi plotnya, plot figur.
Ya, jadi scriptnya ini sama seperti yang script bandpass filter. Ini mengganti sinyalnya menjadi fungsi sinyal LPF. Ini menggunakan filter butter, noisy seismogram. Ini cut off-nya 7. Jadi di bawah 7 itu adalah yang diambil. Jadi tinggal di run aja. B-type, B-type, B-type. Oh iya, koma. Titelnya belum. Oke, jadi di sini bisa terlihat hasil result low pass filternya di sini dengan menggunakan parameter cutoff 7. Jadi cutoff dari frekuensi spektrum di bawah 7 ini merupakan data yang diambil. Nah, dari data ini, dari visual ini dapat terlihat bahwa em, cukup signifikan perbedaan nilai SNR-nya dari menggunakan bandpass filter tadi dengan range 4,5 sampai 5,6 dan dengan menggunakan parameter cutoff di sini 7. Nah, di sini juga saya akan memainkan nilai parameter cutoff-nya dari si low pass filternya. Ini di copy. Untuk di low pass filter ini, saya selain parameter cutoff yang ketujuh, saya mencoba menggantinya menjadi 6 parameter cutoff-nya 6. Nah, cukup meningkat dari yang awalnya 4,12 desibel menjadi 4,19. Jadi memang fungsinya kita memainkan atau menyeting si nilai cutoff di sini, ini akan berpengaruh terhadap nilai SNR-nya. Karena tadi si frekuensi yang kita mau atau frekuensi komponen yang targetnya adalah di 5 Hz. Oke, kita lanjut ke script yang high pass. Sebenarnya kalau yang high pass ini mirip-mirip aja, tapi tinggal diganti inputnya aja atau fungsi high passnya. Nah,
Di sini B type-nya ini high. Kemudian residual noise-nya yang awalnya low di sini menjadi high. Sinyalnya di sini juga menjadi high. Residual signal noise high. Kita ganti yellow aja. Hmm, Oke, aman. Tinggal di run. Nah, di sini jika menggunakan parameter cutoff 7, nilai high pass filternya adalah 6,55. Jadi ini eh, cukup apa ya? Cukup jelek data yang kita dapatkan karena nilai CSNR-nya itu di bawah 0. Kita ganti aja nilai cut off-nya. Yang pertama ini karena kebanyakan 7. Jadi artinya eh ini pas. Nah, high pass filter di sini berarti em, nilai di atas 7 berarti itulah yang diambil. Jadi meloloskan frekuensi di atas cut off-nya. Tuh, jadi ini kita pakai 2. Jadi frekuensi di atas 2 Hz itulah yang diambil. Nah, sini berubah menjadi minus 6,11 desibel. Nah, jadi plot high pass filter di sini dia hampir identik dengan sinyal noisy yang original tadi, yang minus 6,12. Ini sintetik seismogramnya, noisy sinyalnya. Nah, jadi eh, di visual ini juga terlihat apa ya? SNR-nya itu hampir nggak berubah lah, yang awalnya tadi minus 6,12 menjadi minus 6,11. Jadi artinya ini cukup gagal filter yang diterapkan pada data berikut, pada data 100 frekuensi sampling dan komponen frekuensinya itu atau targetnya itu adalah di komponen sinyal 5 Hz. Nah, jadi high pass filter ini gagal karena noise utamanya itu yang 20 Hz berada di atas sinyal 5 Hz-nya. Jadi yang tercapture di sini adalah si noise-nya. Nah, di sini juga dia meloloskan semua frekuensi di atas 2 Hz. Baik sinyal 5 Hz itu maupun noise 20 Hz tadi yang lolos bersamaan. Jadi ini memang cocok untuk membuang drift baseline bukan untuk menangani noise yang frekuensinya tinggi. Gitu. Jadi kita coba eh, apa dimainkan cut off parameternya. Tadi 2 sekarang 4. Jadi dia lebih dekat ke sinyal eh, si frekuensi targetnya kan tadi 5 Hz. Jadi di atas 4 itu adalah dia meloloskan frekuensinya. Nah, di sini berubah SNR-nya dari minus 6,11 menjadi minus 5,92. Jadi bisa dibilang kalau untuk parameter cutoff yang 4 di sini, meskipun masih sangat kacau, tapi yang pasti noise 20 Hz yang tadi itu masih tetap lolos. Jadi SNR-nya sini masih sangat rendah. Sini juga dapat terlihat ground truth-nya sangat berbeda pola atau patternnya dengan si high pass filternya. Berarti di sini kesimpulan tetap sama. High pass filter di sini
merupakan pilihan yang tidak tepat untuk kasus noise dengan dominan di frekuensi tinggi. Nah, kesimpulan eh, secara keseluruhan, tadi kan ada eh, visual di sini baseline noise-nya itu ada di SNR 6,12. Ini noise dominannya. Ini adalah jumlah dari random noise ditambah dengan ground truth atau sinyal aslinya lah gitu atau data yang bagusnya. Nah, kemudian diterapkan filter bandpass setelah dilakukan spectral analisis melalui FFT. Jadi di sini menentukan cut off-nya di bagian mana frekuensi sinyalnya dan noise 20 Hz-nya di sini. Tuh. Di sini untuk result hasil dari bandpass filter ordernya 6 dengan cut off 3 sampai 7, nilai SNR-nya itu 5,83. Jadi di sini masih kurang bagus lah bisa dibilang. Soalnya seharusnya itu lebih dari 10 nilai nilai SNR itu udah bagus gitu. Di sini cut off 4 sampai 6 sudah bagus, sudah menyesuaikan antara si ground truth dengan bandpass filternya. Sini 4,5 sampai 5,5 diterapkan mendapat 13,72 nilai SNR dan yang paling bagus di sini adalah ketika menerapkan parameter cut off 4,5 sampai 5,6. SNR-nya 14,31. Nah, sementara jika low pass filternya di sini meskipun nilai SNR-nya tidak negatif tapi eh, SNR di sini cukup bagus lah, ada di 4,12. Lanjut, ini parameter cut off di low pass 7. Jadi frekuensi di bawah 7 itu yang diambil. Nah, di sini diterapkan parameter cut off 6, jadi di bawah 6 itu yang diambil 4,19. SNR-nya mulai meningkat sedikit lebih baik. Namun ketika diterapkan high pass filternya di sini SNR-nya minus 6,11 dan parameter cut off 4 di sini SNR-nya 5,92. Jadi secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa band pass filter adalah filter terbaik karena mengisolasi tepat pada frekuensi sinyal targetnya yaitu 5 Hz. Ini membuktikan bahwa semakin sempit range frekuensi sinyal targetnya, maka semakin tinggi SNR-nya. Kemudian filter yang kedua, lepas filter di sini membuang noise periodik yang 20 Hz dan random high frequency noise. Tetapi terbatas karena random noise-nya di sini adalah noise yang rendah frekuensi tapi tetap lolos. Nah, terakhir, high pass filter di sini sama sekali tidak efektif dalam kasus ini karena noise dominannya itu berada di frekuensi yang lebih tinggi dari sinyal 5 Hz-nya. Ini mengkonfirmasi bahwa pemilihan filter harus selalu dimulai dari analisis spektral FFT-nya di sini untuk memahami posisi sinyal dan noise di domain frekuensi sebelum menentukan jenis dan parameter filter yang tepat. Jadi yang paling bagus dari ketiganya adalah bandpass filter dengan nilai SNR-nya adalah 14,31. Oke, lanjut ke tugas yang kedua. Di sini menggunakan real case data geofisik. Di sini saya menggunakan data seismik gempa. Namun untuk script pertama ini menginstal OpsPy-nya. Ini untuk library-nya. Kemudian di sini juga import selanjutnya itu NumPy, SNMP, Matplotlib, SciPy. Nah, data yang saya gunakan di sini adalah data seismic real yang diambil langsung dari server apa namanya? Iris menggunakan library OpsPy. Data berasal dari rekaman gempa besar tahun 2010 dengan magnitudo nah ini, dengan magnitudo 8,8 yang merupakan salah satu gempa terbesar di dunia. Rekaman ini diambil dari satu stasiun global ANMO
atau Albuquerque, New Mexico. Tuh. Dengan channel BHZ yang merepresentasikan komponen vertikal gelombang seismik. Jadi secara umum data seismik ini secara real tidak hanya berisi sinyal gempa utama tetapi juga mengandung berbagai noise-nya. Tuh. Jadi ada instrumen noise, ada ambient noise, ada drift-nya juga, baseline drift, serta gangguan frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Nah, karena dari data-data ini, itulah nanti diperlukan untuk proses filtering. Sehingga tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas sinyal data yang bersih dari kontaminasi noise dengan meningkatkan sinyal to noise rasionya. Nah, untuk alur frameworknya, alur processing filtering ini yang pertama eh, mengambil data seismic real, kemudian melakukan pre-processing, kemudian melakukan FFT analisis dan mengidentifikasi sinyal dan noise-nya. Kemudian melakukan cut off frekuensi atau batas eh, dipotongnya frekuensi itu. Kemudian menerapkan atau mengaplikasikan low pass filter, high pass filter, dan band pass-nya. Kemudian membandingkan hasil filtering dan terakhir menganalisis peningkatan yang sebenarnya. Nah, di sini eh, sama seperti tadi, fungsi scriptnya adalah mengimpor library yang diperlukan dalam pengolahan data seismik di Jupiter ini. Jadi NumPy itu untuk operasi matematis, manipulasi array numerik, dan lain-lain. Matplotlib ini untuk visualisasi, FFT-nya plotting waveform, dan perbandingan hasil filtering. SciPy sinyal di sini untuk membuat butterworth filter dan menerapkan filtering menggunakan field field. Di sini OpSpy untuk mengambil data seismik secara realnya. FFT digunakan untuk mengubah sinyal domain waktu menjadi domain frekuensi. Ini nanti mengambil waveform gempa real secara langsung juga menggunakan dengan library OpSpy. Kemudian ini kita eh, di sini mendownload data seismic realnya dari ini klien sama dengan import klien ini. Klien sama dengan klien Iris. Test start di sini adalah gempanya, OTC datanya. Dia tahun 2010. Kemudian ini mengambil data stasiun ANMO-nya, Albuquerque, Meksiko, New Mexico. Nah, tujuan di sini ini adalah untuk mengambil data gempa realnya, kemudian melakukan pre-processing awal, yaitu menghilangkan si tren instrumen, mengambil data amplitudo, kemudian parameter sampling frekuensi, time vektornya. Tuh. P-wave, P-wave-nya, S-wave-nya, dan surface wave-nya juga. Ini menambahkan noise. Nah, kemudian di tren linear di sini ini menghilangkan tren linearnya. Real datanya di sini dia mengambil amplitudo waveformnya. Sampling rate di sini mengambil frekuensi sampling. Jadi data ini masih mengandung sinyal. Data yang diperoleh di sini masih mengandung sinyal gempa, noise frekuensi tinggi, noise frekuensi rendah. Tuh. Jadi jumlah datanya ada 12.000, sampling frekuensinya itu 20 Hz. Nah, kemudian eh, di sini melakukan plot seismogram raw-nya atau mentahnya. Ini menampilkan waveform asli sebelum melakukan filtering. Jadi pada raw seismogram ini dapat terlihat waveform kasar, kemudian amplitudonya ini tidak stabil, kemudian osilasi gelombangnya di sini juga masih acak dan sinyalnya masih belum jelas. Nah, di sini datanya masih noisy karena terdapat komponen noise frekuensi tinggi dan terdapat juga drift frekuensi rendahnya. Nah, kemudian dilakukan FFT analisis atau spectral analysis di sini
Untuk scriptnya sama seperti yang filtering sinyal sebelumnya. Di sini FFT analisis atau spektrum analisisnya digunakan untuk melihat distribusi frekuensi sinyalnya dan membedakan sinyal dan noise-nya juga. Dan terakhir menentukan cut-off frekuensi yang optimal. Tuh. Nah, pada data teleseismik ini biasanya energi utama berada pada frekuensi yang rendah. Jadi noise tingginya itu berada pada frekuensi yang lebih besar. Kemudian driftnya berada sangat rendah mendekati 0 Hz. Jadi sinyal utama gempanya berada dari range 0,1 hingga 2 Hz. Dan drift rendahnya itu ada di frekuensi minus apa kurang dari 0,1 Hz dan frekuensi yang lebih dari 2 Hz di sini adalah noise yang tinggi. Nah, di sini lakukan SNR window. SNR window di sini konsep SNR-nya digunakan untuk mengukur kualitas sinyal, dominasi sinyal terhadap noise diukurnya. Jadi window noise dan sinyal di sini 0 sampai 100 ini dianggap sebagai noise window. Tuh, karena gelombang utamanya belum tiba. Dan window sinyal 100 sampai 200 second ini dianggap sebagai sinyal window karena event gempanya itu mulai dominan. Nah, semakin tinggi SNR, kualitas data juga semakin baik. Noise semakin kecil dan sinyal semakin jelas. Di sini diterapkan filter function sama seperti sel atau script sebelumnya di tugas yang pertama. Kemudian lanjut masukkan filter atau fungsi butterword di sini digunakan untuk apa ya? Karena butterword filter ini dia konsepnya adalah konsep filter yang responnya smooth, stabil. Jadi digunakan filter si butterword ini. Kemudian order yang digunakan juga order 4 karena filteringnya itu nanti cukup tajam dan hasilnya nanti diharapkan adalah waveform yang tetap stabil dan minim dari distorsi. Field di sini sama seperti script yang sebelumnya, yang di tugas pertama digunakan agar waveformnya itu tidak bergeser akibat zero phase filtering. Nah, selanjutnya mirip seperti script sebelumnya juga, ini adalah menggunakan low pass filter dengan cutoff-nya adalah 5. Nah, low pass di sini digunakan untuk menghilangkan noise yang frekuensinya tinggi dan mempertahankan frekuensi rendah sinyal gempanya. Kan tadi sinyal gempanya 0,1 sampai 2 Hz. Dan didapatkan SNR low pass filternya itu minus 1,59 desibel. Ini parameter cutoff-nya ini adalah 5. Kemudian ini parameter cutoff 0,1 didapatkan SNR sama dan eh, di bandpass filternya ini menggunakan cutoff 0,1 dan 2. Jadi bandpass di sini digunakan untuk mempertahankan frekuensi utama sinyal dan menghilangkan noise rendah dan tinggi sekaligus. Nah, karena sinyal gempanya tadi berada di rentang frekuensi 0,1 sampai 2 Hz, jadi memang range yang digunakan pada bandpass ini adalah eh, karena sinyal gempanya berada di rentang tersebut. Jadi driftnya itu berada di bawahnya dan high frequency noise berada di atasnya. Dan terakhir ini sebagai perbandingan ketika divisualisasikan. Jadi berdasarkan hasil filtering pada data seismik real di Chili ini, diketahui bahwa sinyal teleseismik dominan berada pada frekuensi yang rendah, tuh, sekitar 0,1 sampai 2 Hz. Jadi low pass filter di sini efektif menghilangkan noise yang frekuensi tinggi, sehingga waveformnya menjadi lebih smooth. Nah, sementara untuk high pass filternya menghilangkan baseline drift yang frekuensinya rendah. Sedangkan band pass filter eh, di sini digunakan untuk menghilangkan maaf, memberikan hasil terbaik karena mampu mempertahankan frekuensi utama gempanya, sekaligus menghilangkan noise di luar band atau range targetnya. Dengan cutoff yang optimal mulai dari 0,1 sampai 2 Hz. Dan order filter yang digunakan juga 4. Jadi band pass filter di sini
menghasilkan waveform yang paling jelas serta peningkatan SNR yang tertinggi sehingga eh, paling optimal untuk interpretasi data seismik yang real. Jadi secara keseluruhan SNR-nya yang paling bagus adalah di bandpass filter. Baik, demikian hasil eh, presentasi saya pada penugasan filtering dengan menggunakan low pass filter, high pass filter, dan band pass filter. Dan menerapkannya juga atau diaplikasikan pada data real case geofisik, yakni salah satunya saya menggunakan data seismik gempa dengan menggunakan OpSpice sebagai library utamanya. Dan untuk datanya ini saya mengimport di data seismik real gempa di Chili dengan magnitudo 8,8 pada tahun 2010. Sekian dan terima kasih apabila ada salah kata, mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.